Disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel APKS TV dan channel Rumah Belajar Streaming yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berjumpa kembali di program Obrar, podcast Obrar, obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar. Dan hari ini kita mengundang sosok yang luar biasa dari Bangka Belitung, Ibu Purniati. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Purniati. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mas? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Kita juga nih, insya Allah. Baik, saya akan coba sedikit bacakan biodata beliau. Beliau dilahirkan di Mentok tahun 74 dan beliau menyelesaikan kuliah tahun 98 dan 2013. Ini maksudnya apa ini? Kuliahnya kok dua kali? Ini S1, S2 atau bagaimana nih? S1-nya 98, S2-nya di... Iya, S1-nya di Sumatera Selatan, Unfri. Universitas Sriwijaya. Di Bandung. Di SPS, apa itu SPS ini? SPS itu Sekolah Pasca Sarjana. Oh, Universitas Pendidikan UDI UPI ya? Iya, UPI. Ya. Nah, beliau punya hobi yang unik dan menarik, pemirsa, yaitu menulis dan melukis. Wah, luar biasa. Makanya hari ini kita kasih judul Langkah Taktis Seorang Penulis Sekaligus Pelukis, yang juga pernah mengantarkan beliau sebagai guru berprestasi tahun 2015. Betul seperti itu ya? Iya, kan bersama-sama ya dengan Mas Yahya juga. Betul sekali. Pada saat itu, apa karya-karya yang diangkat sebagai best practice sebagai guru berprestasi 2015? Karya yang kita angkat yang waktu itu ya, kebetulan kita mengangkat kewajiban kita adalah selaku guru, karena ikut guru berprestasi itu kan menulis karya tulis ilmiah dulu, Mas. Waktu itu kita mengangkat tentang budaya. Saya mengangkat budaya, bahwa tradisi itu bisa kita masukkan atau kita kolaborasikan dalam pembelajaran di sekolah itu. Dan karya sastranya yang lain itu berupa buku. Tapi yang mengantarkan saya ke sana memang juga kumpulan buku ya, Mas ya. Selaku guru kita wajib memiliki beberapa kompetensi ya. Di antaranya adalah kompetensi profesionalisme kita itu. Jadi portofolionya yang menjadi dominan sehingga mengantarkan sebagai kupres di mewakili provinsinya. Saya akan mengupas lebih lanjut tentang hobi dan prestasi Ibu. Tetapi apakah dari Ibu ada mau yang dipaparkan? PowerPoint silakan, ada? Untuk mengenai PowerPoint sebenarnya kita lebih mengacu kepada kegiatan menulis ya, Mas ya, yaitu menulis sastra. Boleh di-share ke pemirsa dulu, ya, bisa di-share screen, barangkali nanti bisa menjadi inspirasi. Kita akan menulis cerita pendek ya. Oke, silakan disampaikan dulu, baru nanti saya akan gali lebih lanjut terkait itu. Untuk cerita pendek, bisa saya uraikan ini, Mas? Boleh, silakan. Oke, ya. Sebelumnya saya masukkan dulu melalui sebuah pantun ya. Letakkan melati di ruang tamu sebagai penghias hasil panen. Siapkan hati dan kenanganmu, kita akan menulis sebuah cerpen. Nah, makanya ini merupakan sebuah tajuk dari awal pengantar saya kepada siswa saya atau kepada rekan-rekan yang ingin menulis cerita. Maka untuk menjadi seorang yang ingin menuangkan ekspresinya, kita mesti memberikan sebuah ruangan kosong dulu, ya. Misalnya kalau ingin kita mendatangkan tamu, maka kita akan mempersiapkan rumah gitu ya. Nah, kalau kita ingin menulis sebuah cerita, maka kita harus mempersiapkan hati kita. Dan memori apa sih yang ada di dalam diri kita itu untuk kita tuangkan. Karena ibarat kita ingin meminum segelas air. Tadi sempat terputus, terputus ya di sini ya, Mas Yahya ya? Iya. Nah, bisa bagaimana Mas Yahya? Bisa dilanjut, di share screen lagi.
Bisa di-share screen lagi, kemudian Iya. dilanjutkan inspirasi menulisnya. Nah, selanjutnya dari hiasan dari sebuah cerpen itu tadi ya, kita mengatakan bahwa sebuah PowerPoint-nya belum pemandangan muncul. yang hadir itu dengan Halo. muatan empati atau simpati dalam kemasan figura yang cantik, pasti ada muatan hikmah yang dapat Ya. kita. Halo. PowerPoint-nya belum muncul ya? Lalu kegiatan yang berikutnya dari mengantarkan apa sih makna dan kegiatan kita untuk menulis, kita memahami dulu apa yang dimaksud dengan jenis kita menulis sebuah cerita. Selanjutnya, halo Mas Yahya? Ya, PowerPoint-nya belum muncul, bisa di-share screen lagi. Oh iya, Nah, mohon maaf. Di sini ya. ternyata tadi sudah muncul, Mas. Coba diulang lagi, di stop screen, Ya, sekarang di-share screen lagi. sebentar ya, Mas ya. Mungkin di-escape dulu di PPT-nya sehingga Ya, saya ini dulu. Bisa kita lanjutkan saja, Mas, dengan pertanyaan yang tadi. Baik. Oke, sebelum sambil menyiapkan PowerPoint-nya, saya ingin bertanya, ini apa nih karya pertama kali ditulis dan ber-ISBN, dan bagaimana pengalaman yang pertama menulis buku sehingga bukunya terbit ini mungkin menjadi sesuatu yang luar biasa ya untuk yang pertama ini biasanya. Silakan. Ya, karya pertama itu berawal dari sebuah cerita kisah saya, terinspirasi dari kegiatan menulis juga, yaitu yang diadakan oleh Dinas Pariwisata waktu itu ya, Dinas Pariwisata Provinsi. Nah, di sana menggelar seminar kegiatan bagaimana kita mengakomodasi budaya-budaya lokal, seniman-seniman lokal itu untuk berkarya. Lalu ketika kita berbicara tentang sebuah tradisi lisan Bangka, kita mencari referensinya itu sangat kurang. Kebetulan waktu itu pada tahun 2009, kita mencari referensi mengenai puisi, kemudian kegiatan cerita rakyat atau folklore itu minim di daerah kita. Maka saya bertanya kepada teman waktu itu yang ikut ya, bagaimana kalau kita mau nulis? Apa materi yang kita dapatkan dari sini, kita lanjutkan menjadi sebuah buku. Akhirnya gayung bersambut, teman saya itu si Jaka Filyama, seorang pemantun yang sangat handal di daerah kita, itu ingin itu bersedia berkolaborasi dia di bagian pantun tradisi lisan yang kita tuliskan menjadi sebuah buku mengenal sastra Melayu Bangka. Itu Mas buku pertamanya, dan itu sudah mengalami cetak ulang sebanyak 3.000 eksemplar ya, atas bantuan dari Dinas Kabupaten, kemudian bantuan juga dari Dinas Provinsi membantu untuk menerbitkan buku tersebut. Oke, luar biasa. Ini di layar udah tampil PowerPoint ini. Apa mau dilanjutkan tadi? Ini sudah ada ya PowerPoint-nya Mas ya. Ini apa nih? Ini apa yang diceritakan dari ini? Cerpen ya Mas ya. Untuk sebuah cerita pendek. Nah ini kalau Bapak Ibu melihat, ini adalah sebuah buku kumpulan cerita pendek saya dari Sampul ya, yang judulnya buku yang keberapa? Buku yang keberapa ini? Ini buku yang keberapa ya? Buku kalau nggak salah cerita pendek yang ke-8. Ke-8 dari Bermain-main dengan doa. 14 buku yang sudah ditulis ya. Semuanya ada 27 Mas. Oh, 27 sudah. Iya, luar sudah biasa. 27. Oke, dilanjutkan ceritanya tentang ini yang ditulis ini. Nah, ini merupakan kumpulan yang kesekian. Isinya berasal dari inspirasi kita pada saat suatu kegiatan. Jadi kebanyakan dari cerita fiksi saya itu adalah cerita-cerita yang bernuansa seandainya ada yang kita sedang berbicara atau ngobrol terus ada yang nyeletuk, nah itu menjadi inspirasi, atau yang tersentak di hati, nah itu akan menjadi bahan buat kita, oh ini bagus nih, idenya nih keren, bagaimana buat ditulis, dan jadilah dia bermain-main dengan doa. Nah, Bapak Ibu mungkin Mas juga dari sebuah cerita pendek sebenarnya kita bisa membagi lagi, kita masuk ke materinya ya, itu ada cerita pendek, kemudian cerita pendek yang sangat pendek, kemudian cerita pendek yang sangat pendek lagi. Jadi ada
cerita pendek. Tapi kalau cerita pendek yang sangat pendek itu bisa kita sebut misalnya dengan anekdot ya. Kita pasti akan tahu bahwa anekdot adalah sebuah cerita yang lucu tapi mungkin singkat dan tidak memerlukan waktu yang banyak untuk memahaminya. Ini dari beberapa jenis cerita pendek. Ada juga cerita mini flash gitu. Cerita mini bisa berkisar beberapa durasi lah kalau dari secara lisan, tapi kalau secara tulis itu bisa beberapa halaman. Nah, sebenarnya dari sebuah cerpen yang ideal, kalau berdasarkan teorinya, itu ditulis terdiri atas 3.000 atau 400 kata. Biasanya ini untuk standar lomba ya Mas ya. Biasanya terdiri dari seperti ini. Kemudian standar cerpen yang lain idealnya adalah bahasa dan isinya itu mudah dipahami. Artinya kita menggunakan bahasa keseharian. Otomatis ini menyangkut ide apakah yang kita tawarkan, lalu bagaimana cara kita menguraikannya. Kemudian yang ketiga, cerpen itu dapat dibaca kurang dari 1 jam dan isinya tidak terlupakan oleh pembacanya ya atau pendengarnya itu dalam waktu yang lama. Itu yang membuat sebuah cerita pendek itu menjadi berkesan sekali di para pembacanya. Lalu cenderung padat dan langsung pada tujuan. Maksudnya begini, cerpen yang ideal itu adalah membicarakan satu sisi. Misalnya kita punya 5 ya Mas, ini ada jari-jari tangan kita ada 5. Nah kita fokus bicara tentang jari saja, bukan ke wajah atau ke tubuh kita. Nah itu yang namanya cerpen, cerita pendek, sepenggal, padat dan langsung pada intinya. Biasanya sudah ada endingnya atau setengah ending biasanya cerpen-cerpen ini? Nah, untuk sebuah cerita, namanya juga cerita pendek, pasti selesai, Mas. Jadi cerita itu selesai. Ada endingnya saja, ya, tidak berseri gitu ya. Nah, mengenai ending atau tidaknya itu bagaimana tergantung gaya si pencerita atau gaya si penulis untuk memulainya. Nanti di slide Salindia berikutnya itu pasti akan saya beberkan bagaimana sih cara mengawali atau mengakhiri yang biasa digunakan oleh para penulis. Seperti itu. Nah, dalam hal ini Mas, setelah Salindia berikutnya, itu ada piramida cerita. Jadi bagaimana cara kita mengolah ide. Gimana tuh? Kita menghimpun pelakunya dulu, kemudian artinya kita berhayal ya Mas ya, atau berimajinasi kira-kira mau seperti apa nanti cerita gitu. Kemudian kita merencanakan antara konflik dan peristiwa. Ibaratnya kita sudah punya siap perencanaan. Kalau mengajar, kita kira apa, kemudian penilaiannya itu nanti menggunakan apa ya, gitu. Nah, kita sudah memiliki itu dalam cerita. Nah, untuk resolusi, baik Mas, dari sebuah cerita itu kita harus memiliki penyelesaian yang kita arahkan mesti seperti apa, seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mas. Ya. Untuk ada resolusi segala ini agak bisa dijelaskan lebih. Penyelesaian bagaimana kita mengakhiri sebuah cerita. Nah, untuk konflik tadi sebelum masuk ke sini, untuk konflik lagi biasanya bagaimana ini? Konflik-konflik apa ini yang biasa lebih menarik minat pembaca ini yang diceritakan? Untuk masalah konflik biasanya lebih menyenangi konflik yang mereka seperti itu ya, bisa menebak akhirnya yang baik tentu akan menang, kemudian yang jahat kalau ya ada yang jahat, tokoh baik dan jahat, ganjaran atau sanksi seperti itu. Oke, dilanjut dengan tayangan yang berikutnya nih, apa nih yang ilustrasinya menggambarkan apa ini? Nah, ini salah satu nilai-nilai ya Mas ya. Nah, kalau di sini saya tampilkan ke-10 kalau nggak salah. Ini tentang menulis cerpen itu asik. Bisa nanti bahwa di sini berisi cerita pendek itu. Cara menulis, kemudian bagaimanakah ciri dan mengawali sebuah cerita. Lalu unsur-unsur yang antaranya adalah kita mesti memiliki ada tema dari karya kita itu apa,
kemudian latar, settingnya seperti apa, kemudian alur itu jalan ceritanya ya, lalu penokohan, perwatakan, sudut pandang yang harus kita berikan dari sisi manakah, apakah dari orang pertama, apakah dari orang ketiga, dan yang paling penting itu dalam sebuah cerita mesti terdapat sebuah amanat. Pesan yang hendak disampaikan dalam cerita itu ya. Benar. Oke. Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi, Mas? Bisa dilanjut dulu. Iya. Oke, lanjut dulu. Ya. Masih ada paparan yang ingin disampaikan lagi? Sebenarnya untuk menulis sebuah cerita pendek, nih misalnya ada sebuah kisahan ya, bahwa saya biasanya memberikan contoh dari sebuah kisah kepada anak-anak ya, misalnya dalam pembelajaran di sekolah, saya memberikan mereka contoh, lalu akan memberikan mereka imajinasi atau penalaran, kira-kira mau diteruskan seperti apa cerita ini. Ya, misalnya seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Kemudian dari ini, nah sekilas saja ya Mas ya, ini sekadar contohnya. Kita lihat lagi. Pada intinya ini akan membebaskan para peserta didik untuk belajar bagaimanakah dia ingin mengakhiri sebuah cerita itu. Apakah mengangkat tokoh, ataukah dia akan mematikan, misalnya dalam tanda kutip itu mematikannya tokohnya. Nah, ingin menulis, ya terutama kita harus mengenali dulu apa yang akan kita tulis. Nah, hal umum dalam sebuah fiksi itu tentu diawali dengan kalimat pertama yang menarik. Intinya bukan mengatakan tapi menunjukkan. Ya, misalnya lelaki itu mulai kelelahan, beban di pundaknya terasa semakin berat. Berarti kita itu memberikan ya, itu menunjukkan, oh ternyata lelaki itu sedang kesusahan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa fiksi, kita menggunakan napas lelaki itu mulai ngos-ngosan, langkahnya gontai. Beban yang dibawanya semakin dalam menekan pundaknya. Nah, bahasa ini Mas yang kita pakai dari penulisan sebuah cerita. Jadi antara bahasa logis gitu ya, logis atau kalimat yang sederhana itu bisa kita bawa menjadi kalimat yang bernuansa sastra kata orang gitu. Begitu Mas kurang lebih. Luar biasa. Untuk penulisan ya. Untuk terkait dengan penulisan tadi ya. Iya. Itu rata-rata yang Ibu tulis tulisannya berupa fiksi atau ada juga yang non fiksi yang ditulis? Ya, untuk jenis-jenis buku ya Mas ya. Ya. Karena kita guru itu berkolaborasi kan ada penulisan fiksi. Jenis-jenis tulisan itu kan ada fiksi dan non fiksi. Nah, penulisan yang kita maksud ini Mas, selaku kebetulan saya guru bahasa Indonesia, maka saya mendalami kedua itu. Dan non fiksi. Kemudian untuk ya. Ya, silakan dilanjut paparannya dulu, nanti baru kita lanjutkan tanya jawabnya. Dari ini ya Mas ya. Ya. Nah, untuk sebuah tulisan fiksi ini masih bermasalah di fiksi, yaitu sebuah alur yang sudah saya jelaskan tadi bahwa alur itu susunan yang mengalir. Jadi kisahnya itu per waktunya seperti apa? Apakah dia menggunakan menggunakan alur maju kah, mundur kah, atau seperti apa? Nah, kalau yang satu ini mengenai perwatakan atau tokoh, bahwa perwatakan itu adalah gambaran watak atau karakter seorang tokoh. Bagaimanakah cara kita membuatnya? Biasanya kita melalui apa yang diperbuat oleh tokoh. Kita menuliskan Mas, misalnya begini. Kalau kita ingin mengatakan seorang siswa itu nakal, maka kita bisa membuat tulisan. Adi suka mengotori bajunya, ya, atau si Ani malas untuk menyapu kelas. Nah, itu berarti kan sudah menunjukkan watak dari tokoh si anak ya. Itu yang tertera secara diperbuat.
Kemudian ucapan-ucapan tokoh. Berarti si tokoh itu langsung mengucapkan secara lisan apa yang dia inginkan. Misal, saya sebel sekali dengan guru si Anu. Karena, nah itu menunjukkan bahwa si watak tokoh itu tidak suka atau suka membantah gitu perkataan orang lain. Dari sana misalnya ya, sebagai contoh. Lalu misalnya ada lagi dengan cara penggambaran fisik tokoh. Artinya kita untuk menandakan seseorang itu cantik, misalnya kita sebutkan, si penulis menuliskan, Ani memiliki tubuh yang bagus, misalnya gitu ya. Tubuhnya seperti ini, atletis, atau perutnya rata, seperti itu untuk tipe laki-laki. Nah, itu bagaimana cara kita menggambarkan perwatakan. Walaupun perwatakan itu kan dibagi dua ya Mas ya, baik secara psikis maupun non-fisiknya, seperti itu. Selanjutnya dari pikir-pikiran tokoh, artinya ya si penulis menceritakan isi dalam pikiran tokoh, tetapi tidak dilisankan, hanya sekadar bergumam atau seperti apa pikirannya bermain. Dan yang terakhir itu bisa penjelasan secara langsung, begitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Dihabiskan dulu PowerPoint-nya, baru kita nanti gali lebih lanjut dari paparan tadi. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagian sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cara pengarang itu ya, menempatkan posisi dirinya pada cerita. Misalnya, sudut pandang cerita itu orang pertama, pelaku utamakah? Aku biasanya diawali dengan kata, aku mengawali hidup ini dengan bercermin setiap pagi. Apakah baik? Nah, itu berarti orang pertama, pelaku utama. Nah, kemudian, dari sudut pandang ini yang Ibu tulis lebih sering yang pertama ini atau bagaimana? Atau yang kedua ini? Nah, ini tergantung, Mas. Kalau saya bercerita, jika mewakili perasaan anak-anak, saya lebih cenderung orang ketiga serba tahu. Karena biasanya tidak begitu mendalami karakter anak lagi gitu ya. Karena terbawa dewasa, nggak mungkin dong saya menyatakan aku, tapi kok ini pikirannya dewasa sekali, tidak. Jadi lebih banyak itu orang pertama, pelaku utama, atau orang pertama sebagai pengamat. Jadi misalnya saya menceritakan Mas Yahya tahu banget, tapi saya yang bercerita tentang kehidupan Mas Yahya itu orang pertama sebagai pengamat. Ya, dalam ini ya cerita saya. Kemudian orang ketiga terarah, ya ini tadi. Dan orang ketiga serba tahu. Berarti saya menceritakan siapa saja di lingkungan saya yang saya kenal, lalu saya jadikan sebuah beberapa tokoh di dalam satu cerita. Seperti itu. Bagaimana Mas, bisa lanjut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya kelihatan ya Mas, ini merupakan ilustrasi saya. Jadi kebetulan selaku penulis untuk menghemat energi kita gitu ya, saya juga membuat ilustrasinya sendiri. Jadi seorang penulis itu biasanya akan bereksperimen dengan berbagai cara. Jadi berbeda cara kita itu untuk menyatakan gitu ya, bahwa adakah secara panas atau seperti apa. Ini sebagai contoh. Nah, dua caranya ini, misalnya dua cara untuk menyatakan panas. Bisa saya bacakan ya Mas ya? Ya, silakan. Oke. Bapak Ibu atau saudara semuanya bisa menyimak. Misalnya ini dari Andrea Hirata, sang pemimpi. Daratan ini mencuat dari perut bumi laksana tanah yang dilantakkan. Tenaga dahsyat, kata Klisnik. Menggelegak sebab lahar meluap-luap di bawahnya. Lalu membumbung di atasnya, langit terbelah dua. Di satu bagian langit, matahari rendah memantulkan uap lengket yang terjebak ditudungi cendawan gelap gulita, menjerang pesisir sejak pagi. Nah, bagaimana ya suasana yang dinyatakan oleh Andrea. Lalu kita lihat salah satu lagi. Tengah hari ini kota Kairo seakan membara. Matahari berpijar di tengah petala langit. Seumpama lidah api yang menjulur dan menjilati jilat bumi. Tanah dan pasir menguapkan bau neraka. Hembusan angin Sahara disertai debu yang bergulung-gulung menambah panas udara semakin tinggi dari detik ke detik.
penduduknya, banyak yang berlindung dalam flat yang ada dalam apartemen-apartemen berbentuk kubus dengan pintu, jendela, dan tirai tertutup rapat. Nah, beda ya penyampaian kalau Andrea itu dengan suasana alamnya, kemudian penulis satunya lagi dengan suasana yang sudah terkondisikan dalam sebuah apartemen. Hal ini sama-sama menyatakan kegerahan atau panas tadi. Dia cara penulis. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mas Yahya tadi ya, bagaimana cara menulis itu ya. Intinya itu apa sih yang mesti kita lakukan selaku penulis? Karena memang mau tidak mau saya juga mengalami untuk menulis itu memang pada awalnya sangat berat. Namun ada beberapa hal yang mesti kita jadikan contoh, misalnya memulai dengan suspense. Artinya ada hal yang begitu mengejutkan, kok tiba-tiba begini gitu ya. Misal, yang paling menjengkelkan adalah soal pengangkutan. Pemerintah betul-betul kurang ajar melemparkan saya ke Jakarta, kota yang begitu luas, tanpa memikirkan soal pengangkutan buat saya sama sekali. Seperti biasanya, pagi itu saya berdiri di depan poster-poster iklan film yang kebanyakan gambarnya cabul. Nah, mohon maaf, ini saya kutip dari Budi Dharma dalam Sumiyadi dan Durrahman, ya karangannya pada tahun itu. Nah, ini memulai cerita kita dengan suspense. Contoh lain dengan suspense juga, misalnya ini karangan saya, ya saya beri judul itu Reno Rain. Ya, saya mau ngawalinya dengan suatu kehiruk-pikukan seorang anak inklusi. Mereka menyatakan sesuatu kegiatan, misalnya mereka berjingkrak. Kembali gumpalan-gumpalan plastisin sebesar kelereng berwarna-warni menghujani ruangan itu. Namun guyuran kali ini jatuhnya tidak horizontal, melainkan vertikal, dan dari satu sudut yang ditempati seseorang anak laki-laki berambut hitam lebat sambil memperlihatkan barisan giginya yang tak rata. Nah, ini saya awal di sebuah cerpen Reno Rain ini menceritakan seorang anak inklusi ya, dalam hal ini autis, dia dengan kegiatan dia yang luar biasa hiperaktif itu. Pokoknya keriuhan melempar-lempar plastisin seperti itu. Nah, ini contoh memulai dengan suspense. Oke. Bisa dipahami Mas untuk yang suspense-nya? Bisa sekali, lanjut. Nah, cara berikutnya ada lagi. Bisa juga kita memulai dengan konflik. Apa itu konflik? Yaitu pertikaian. Biasanya konflik itu kita bagi menjadi dua ya Mas ya. Ada konflik batin dan konflik lahir. Kalau konflik lahir itu bisa kita antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Kalau konflik batin itu yang berasal dari diri sendiri. Dalam contoh ini saya mendapatkan contohnya itu konflik lahir ya. Dari seseorang dengan seseorang yang lain. Misal, apa? Dia berteriak, membuat orang-orang di sekitarnya menoleh serempak. Aku tidak mau masuk jurusan ekonomi, aku tidak mau, serunya kesal. Tidak, pokoknya kau harus masuk fakultas ekonomi. Siapa lagi kalau bukan kau yang menggantikan ayahmu di perusahaan? Nah, ini diawali dari sebuah konflik antara si tokoh anak dan ayahnya. Kita masuk, apakah boleh dari sebuah cerita langsung ke ini? Bisa. Nah, ini namanya ragam ya, ragam mengawali cerita. Atau misalnya ini dari cerpen saya yang berjudul Gila Batu. Saya terinspirasi dari maraknya musim batu akik ya waktu itu ya Mas ya. Sampai saya juga punya beberapa tuh warnanya macam-macam. Nah, ini begitu fenomenalnya sampai menimbulkan pertengkaran di rumah tangga. Kenapa? Karena sang suami selalu sibuk dia dengan batu akinya, menggali tidak habis-habisnya, tapi kehidupan keluarganya ditelantarkan. Seperti itu. Jadi saya mengawali dengan mengintai yang kau sebagai alas kuburanmu, teriak perempuan itu dengan amarah. Kain motif naganya yang dikenakan senada dengan lajaknya. Meranggas sabannya sampai ke pucuk-pucuk rambut yang tertutup kain pasmina hijau muda. Dia benar-benar telah mengutuk lelaki yang sampai detik itu lupa pada apapun. Lelaki setengah baya yang masih duduk dengan gaya yang sama saat berjam yang lalu. Nah, artinya ini diawali dengan
tokoh perempuan memarahi suaminya karena suaminya dari pagi, malam, siang terus mengasah batu. Dari bongkahan mungkin ya, bongkahan besar, sampai menjadi sebuah batu kecil gitu, batu cincin. Nah, ini memulai cerita kita dengan sebuah konflik. Selanjutnya, memulai awal itu dengan awal yang biasa. Ya Mas ya, misalnya contoh, ketika penjaga menyodorkan buku tamu, hatinya tersentak. Nah, seperti itu. Atau sekilas teringat kejadian di kamar 1016 Grand Century. Mas masih ingat ya? Ya. Oh, pada Berapa kemarin nomor kamarnya? Ayo. Kegiatan Gupres itu ya. Iya. 2015 Nah, ini cerita. Iya, ya. kalau yang cerita ini judulnya Pundaku Bagaikan Hanger, itu inspirasi saya dengan teman sekamar yang berada di kamar ini di Grand Century. Nah, itu berawal dari kilas-kilas cerita seperti itu. Dan itu memang bisa membuat kilas balik bagi kita untuk bernostalgia ya Mas, bagaimanakah keadaan kita seperti dahulu. Okay. Selanjutnya memulai dengan deskripsi latar. Nah, ini yang paling mudah, yang paling sering kita gunakan. Artinya kita mengawali tulisan kita dengan menceritakan latar di mana kita berada dahulu. Misal, karangan Ahdiat, bagian yang kutempuh dengan kereta api dari daerah New Mexico akhirnya membosankan juga. Gurun-gurun dan tanah-tanah tandus belaka. Sesekali rumah-rumah yang jauh terpencil-pencil serta miskin. Nah, itu diawali dari pemandangan seorang tokoh terhadap lingkungan yang dia hadapi. Atau yang lain gitu, seperti. Pokoknya intinya di mana kita masuk, lalu kita menceritakan latar, apakah di sebuah ruangan, apakah sebuah desa, apakah sebuah pasar, seperti itu. Nah, ini mengawalinya. Ada yang ditanyakan, Mas, sampai di sini? Nanti bisa, ya? Sesi tanya jawabnya langsung setelah PowerPoint-nya selesai. Masih panjang? Masih banyak, Mas, mengenai bagaimana ragamnya. Boleh, nah, kemudian, dulu ya. maaf ya, saya lanjutkan. Ya. Kemudian memulai dengan deskripsi tokoh nih, artinya memulai dengan simbol-simbol. Nah, yang terpampang di sini merupakan contoh sampul novel pertama saya, Mas. Walaupun dari sekian banyak, novel baru satu dengan judulnya Hati Dewa. Seperti Hati Dewa ini judulnya ya. Nah, memulai dengan awal cerita tadi, kemudian memulai dengan akhir. Artinya endingnya yang kita tampilkan. Kita mau ngapain ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari sebuah peristiwa yang judulnya Bohong pada tahun 2015. Ini adalah sebenarnya kejadian nyata sih, Mas. Kejadian nyata pada waktu ikut lomba menulis nasional dalam forum guru ya. Forum ilmiah guru. Di situ saya menyatakan bahwa saya sangat terinspirasi dari guru dari beragam daerah, dari pelosok sudah datang ke ibu kota mengadu nasibnya dengan berbangga hati sudah terpilih. Setelah sampai di pusat kota itu, lalu di sini saya bacakan saja ya. Sesak rasanya ketika tudingan itu menerpa kinerjamu, saat apa yang kau lakukan lenyap dengan curahan hati dan perasaan telah benar-benar total tercurah. Semua lajak dengan niat tulus dan berangkat dari relung paling dalam diterima dengan pandangan meragukan. Yaitu tadi, para juri setelah membaca hasil karya tulis ilmiah para guru, dia bilang, bohong semua. Bagaimana coba Mas merasakan seperti apa setelah kita bersusah payah sampai di sana dikatakan bohong, dan itu masih teringat sama sekali dengan saya. Alhamdulillah setuju sih teman-teman pada saat itu, akhirnya jadilah sebuah cerita pendek yang berjudul Bohong. Nah, ini berangkat dari kulminasi cerita yang saya endingkan menulis perasaannya dulu terakhir. Seperti itu. Nah, pada intinya struktur sebuah cerpen itu mudah, ada 5 ya, sesuai dengan pembelajaran ke anak-anak juga. Pertama kita mengawali dengan abstraksinya. Abstraksi itu awal, Mas. Apakah kita ingin mengabstraksikan cerita ini merupakan sebuah kisah, nah seperti itu. Lalu orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Abstraksi dengan sinopsis tadi, apa sesuatu yang sama atau beda? Berbeda, Mas, kalau menurut saya. Abstraksi adalah kilas balik secara abstrak.
tidak ini. Tapi kalau sinopsis itu kisah keseluruhan yang dipadatkan. Ya, sinopsis. Tapi abstraksi itu mengawali dia. Ini. Biasanya saya cenderung menggunakan teknik abstraksi dulu. Saya berbicara tentang apa ini ya, lalu saya buatkan, lalu nanti baru ke orientasi. Nah, bagaimana cara menulis pertama? Ya. Sebagai pemula, kita bisa mengikuti struktur cerpen ini saja. Ada abstraksinya, kemudian orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Sungai Liat mempersembahkan Sinta Haryadi dalam karyanya Pertanyaan. siap? Udah ready? Iya, Mas. Oke.
visualisasi dan sudah. Baik. Baik, kembali pemirsa kita di obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar, dan di hadapan kita sudah kembali lagi narasumber kita yang tadi sempat terputus hilang dari layar karena ada pemadaman listrik di daerahnya, dan kembali lagi dengan handphone. Bagaimana tadi yang barusan saya putar tadi, bisa diceritakan ini kegiatan apa, kapan, dan menceritakan tentang apa, dan video tadi. Oh iya, terima kasih Mas. Sebelumnya mohon maaf ya, di luar ekspektasi ini sebenarnya. Tidak terduga bahwa hari ini terdapat pemadaman listrik, jadi kita lanjutkan ya Mas ya, melalui HP gitu. Baik, tadi merupakan kompilasi sebenarnya Mas ya, ada video, itu sebuah kegiatan dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengadakan lomba musikalisasi puisi tingkat SMA, SMK se-Kabupaten Bangka Belitung, ya seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebetulan di tempat kita, walaupun di masa pandemi, kita masih terus memberdayakan siswa kita untuk tetap aktif kreatif, dalam hal ini mengikuti lomba apapun. Dan lomba itu dilakukan secara virtual, Mas. Jadi kita di sekolah mempersiapkan siswa secara maksimal gitu ya, dengan seadanya, dan mereka mulai berkumpul, mempersiapkan diri di sekolah. Itu tadi diambil videonya di sekolah kita, dan hasil videonya nanti dikirimkan ke kantor bahasa. Jadilah seperti itu. Nah, di samping kegiatan ini juga, bahwa kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh provinsi, kita juga mengikuti kegiatan yang diadakan oleh gerakan sekolah menulis buku, Mas. Jadi seluruh Indonesia itu melakukan kegiatan. Teknisnya seperti apa? Jadi sekolah mengumpulkan siswa, walaupun di masa pandemi, gurunya, terutama kita kan selaku guru bahasa saya ya, jadi saya menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan puisi, cerita pendek ataupun artikel. Yang agak sulitnya adalah mengumpulkan, kemudian kita menyeleksi dari sekian banyak karya anak. Kebetulan jumlah siswa kita di sekolah kan 1.000 lebih tuh, 1.056 siswa. Tapi yang diajar juga saya beberapa siswa saja sesuai dengan kuota ya, keterbatasan gurunya. Lalu untuk mempercepat akses, maka saya memilih siswa yang saya berikan mata pelajarannya. Dalam hal ini beberapa kelas, 300-an, lalu terpilihlah kurang lebih 50 puisi. Dan itu kita bukukan, kita ikut lombakan di gerakan sekolah menulis buku. Jadi gerakan ini dari mana? Ini dari mana gerakan ini? Dari Direktorat GTK? Dari Solo, Mas. Kantor bahasa? Dari kantor bahasa? Bukan, atau dari gerakan independen Indonesia Nyala ya, Indonesia Nyala. Dan kegiatan itu memang telah dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Ini tahun keempat. Dari lembaga independen ya, bukan non pemerintah ya? Iya, tidak pernah absen, insya Allah ikut. Nah itu Mas kilas dari kegiatan tadi. Dan itu merupakan juara, tampilan video itu adalah juara harapan 1 untuk penilaian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Iya, dan gerakan ini bisa menjadi sebagai penguat dari gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah yang sudah dicanangkan sejak 2015 yang lalu ya. Ya, untuk implementasi gerakan literasi sekolahnya sendiri di mana selama ini implementasinya di sekolah? Ya, terima kasih Mas. Untuk kegiatan di sekolah, sama seperti yang saya nyatakan tadi, biasanya sih kita berangkat dari kegiatan yang ada di kelas dulu. Artinya itu dibarengi dengan kegiatan pembelajaran. Para guru-guru, memang kita di sekolah telah dibentuk oleh kepala sekolah sebuah tim literasi sekolah. Dan kebetulan SMK juga sudah SMK kita sudah termasuk sekolah aktif literasi nasional. Sudah mendapat tanda sertifikasi ya, seperti itu. Artinya sekolah kita setiap tahun mengikutkan peserta kelasnya itu untuk membuat sebuah buku. Jadi outputnya itu adalah dokumen berupa hasil karya siswa, Mas. Kemudian beberapa hal lagi, misalnya ada kegiatan yang lain, itu kita dokumentasikan dan menjadikan dia sebuah buku, seperti itu untuk kegiatannya. Alhamdulillah literasi walaupun di masa pandemi tetap, walaupun secara yaitu tadi via grup gitu ya, kemudian Google Classroom-nya,
diberdayakan, tapi pada intinya kita tetap meminta anak berinteraksi, tapi sesuai dengan protokol kesehatan untuk dapat berkonsultasi dengan Bapak Ibu gurunya di sekolah. Ya, seperti itu. Ya. Oke. Untuk bukunya sendiri, apakah sudah ada yang tembus ke penerbit major atau masih bersifat penerbit ini atau bagaimana nih? Nah, untuk masalah penerbitan, itu kan kebetulan gerakan ini memang memberikan pelayanan penerbitan buku, Mas. Itu yang poinnya. Jadi, GSMD ini, Gerakan Sekolah Menulis Buku, itu memang memfasilitasi sekolah untuk bisa menerbitkan buku. Jadi mereka telah mengatur layanan ISBN-nya, kemudian layanan edit, sampul buku, sampai ke pengaturan. Dan yang paling menarik lagi, para guru, kemudian sekolah, kepala sekolah, dan siswanya itu mendapatkan sertifikat bahwa mereka telah aktif mengikuti kegiatan literasi. Seluruh Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Ini saya ada megang buku karya Ibu juga nih nampaknya nih ya. Ini judulnya kelihatan terbaca di sana. Guru apa terbaca di sana apa? Wah, kelihatan. Kegiatan literasi. Ini buku yang saya pegang ini. Nah, yang saya dapatkan beberapa tahun yang lalu warna merah. Nah, ini adalah karya Ibu juga. Yaitu warna merah, mungkin dengan sampul merahnya mungkin ingat kan karena selaku penulis atau pengarangnya ini. Jadi saya bacakan Guru Menjawab Tantangan, nama judul bukunya ini. Guru menjawab. Buku yang merah itu. Guru Menjawab Tantangan. Ini dalam kegiatan PKB bisa diceritakan sedikit ini latar belakang buku ini isinya apa dan kenapa tergerak untuk menulis ini, apa inspirasinya? Nah, itu buku merah itu melambangkan keberanian saya ya, kemudian kenekatan juga tuh. Jadi isinya buku merah itu terinspirasi dari sebenarnya awal Guru Menjawab Tantangan itu adalah sebuah artikel Mas ya, artikel saya yang isinya bahwa seorang guru walaupun regulasi untuk kenaikan pangkat itu luar biasa ketatnya, tapi tetap bisa menjawab tantangan zaman. Ya, di antaranya kita mesti memiliki pengembangan diri ya, kemudian ada keterampilan kita selaku guru itu ada. Nah, di buku itu berisi segala hal yang wajib atau yang bisa disetorkan oleh guru. Ada pengembangannya, bagaimana cara menulis sebuah artikel, membuat penelitian tindakan kelas, kemudian bisa akses ke jurnal, lalu bisa membuat makalah atau cerita fiksi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menuangkan angka kredit ada di dalam buku merah itu. Mas sudah memiliki belum bukunya? Ya, ini yang sudah saya pegang berarti kan. Oh ya. Berarti ini menjadi pedoman saya. Harus ada Mas wujud baliknya. Berarti harus ada hasil setelah membaca buku itu, ada karya yang bisa dijadikan sebagai angka kredit. Seperti itu. Berarti buku ini juga sebagai implementasi dari apa yang tertuang dalam buku 4 PKB itu ya. Iya. Atau mungkin ada bagian-bagian aturan yang di sana juga tertuang di dalam buku ini. Pada dasarnya kalau menurut saya itu buku yang sudah lengkap sekali. Malahan kalau dalam menuangkan contoh di sana saya beserta halaman depan, kemudian ada halaman isi sampai ke lampiran-lampiran itu saya cantumkan sebagai contoh. Ini loh yang harus diberikan kepada tim penilai angka kredit kita atau tim penilai karya tulis ilmiah yang ada di daerah, biasanya akan melihat ini poin-poin apa yang harus ada dalam sebuah karya tulis. Seperti itu. Jadi buku ini penting sekali. Buku ini dimiliki oleh guru terkait dengan bagaimana melakukan pengembangan diri, bagaimana bisa mengubah-ubah artikel-artikel, kumpulan artikel jurnal dan makalah-makalah menjadi sebuah buku ya, dikoleksi menjadi sebuah buku yang ber-ISBN dan nilai angka kreditnya 3 berarti ini ya setelah di ISBN-kan ya. Kalau itu sudah skala nasional Mas. Ya. Jadi seandainya sudah skala nasional angka kreditnya 4.
Seperti itu ya. Baik, luar biasa. Ini berarti salah satu buku yang non fiksi. Tadi kan banyak diceritakan buku-buku kebanyakan ya, yang fiksi. Kalau yang ya. itu, Yang non fiksi apa lagi selain buku tentang guru menjawab tantangan dalam pengembangan diri ini? Nah, kemarin itu sempat ya saya bertanya kepada tim penilai. Ya. Untuk seorang guru, memang pengembangan yang karya luar biasanya itu bisa sebuah fiksi ya Mas. Artinya bisa sebuah novel, bisa sebuah cerita pendek. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan mata pelajaran yang dia ampu, itu sebaiknya kita menulis sebuah artikel. Jadi, misalnya, kalau dalam pandangan saya, persepsi saya seperti ini, seandainya saya guru matematika, lalu berbicara tentang yang lain untuk sebuah artikel, kayaknya kurang, bisa dinilai, tapi poinnya kecil. Yang lebih baik itu, jika kita seorang guru matematika, maka artikel yang kita buat itu bersinggungan lah dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kalau berbicara tentang sebuah pendidikan, itu kan segala global ya, semua orang bisa berbicara. Tapi poinnya lebih cenderung kecil gitu, dibandingkan jika kita berbicara tentang mata pelajaran yang kita ampu. Itu sebagai bahan tambahan untuk angka kredit. Luar biasa sekali. Kemudian dari sisi kesulitan, ini lebih sulit mana nanti mengarang atau menulis sebuah buku non fiksi seperti ini atau buku-buku yang fiksi yang sudah banyak sekali yang Ibu tulis juga, mana tantangannya lebih sulit? Saya pernah mendengarkan beberapa orang istilahnya dari segi perenungan atau sekadar celetukan, sebenarnya kayak gini ya Mas, lebih mudah menulis fiksi dibandingkan menuliskan non fiksi. Mereka bilang seperti itu. Karena begini, kalau kita menulis non fiksi, dalam artinya misalnya seorang guru menulis PTK, artikel gitu ya, kemudian makalah, itu berangkat dari apa yang mereka baca, apa yang mereka hadapi di sekolah. Ya sih, sama. Lebih sulit juga menulis sebuah fiksi, kesulitannya adalah karena kita harus meramu kalimat secara tidak biasa, ya kan? Misalnya kalimat yang lugas, usai misalnya pulang sekolah, Lia langsung ke rumah. Kalau bahasa sastranya mungkin setelah bel sekolah usai, Lia tidak langsung menuju rumahnya. Kakinya terasa berat. Nah, itu kan kita meramu lagi kalimat. Jika kita ingin menggunakan fiksi. Jadi, pada intinya, kalau kita benar-benar ingin berkecimpung di suatu hal, dua-duanya sih bisa dikatakan sulit, bisa juga dikatakan mudah, tergantung lah deh bagaimana penerimaan kita dan passion kita ya, istilahnya tuh passion kita tuh mau kemana, seperti itu. Ya. Untuk buku-buku yang berbasis kurikulum sendiri, mungkin buku pegangan siswa atau buku pengayaan, ada yang sudah pernah ditulis? Nah, untuk pengayaan dalam hal ini, kalau saya pribadi ya Mas, itu tergolong agak berat, karena tanggung jawab keilmuan yang ada di sana. Itu ya untuk pegangan. Artinya saya belum mampu deh untuk ke sana. Jadi saya hanya membuat itu untuk pengayaan saja. Karena kalau jadi pegangan itu juga harus ada pengakuannya Mas. Jadi harus ada dari Pusbuk ya. Kemudian bisa dari Bappenasnya, itu harus ada lisensinya. Sementara untuk ke sana agak ini sih. Jadi sementara ini ya bergaya buku pengayaan saja dah. Pengayaan ataupun buku hiburan, misalnya fiksi gitu. Ya. Dan pemirsa, yang salah satu uniknya lagi bahwa bagian dari buku-buku ini ilustrasinya dibikin sendiri ya. Beliau ini tidak sekedar seorang penulis, tapi juga seorang pelukis, terutama pelukis karakter. Lebih suka melukis karakter atau melukis pemandangan? Kalau saya lebih suka pemandangan yang ada gunung, ada sungai, seperti itu ya. Nah, Ibu sendiri lebih suka mana? Pemandangan atau karakter atau lukisan orang, wajah kan? Gimana? Terima kasih untuk ini. Ini kelebihan yang luar biasa sih, Mas. Kalau menurut saya sih, karena saya bersyukur sekali tanpa ada pembelajaran atau tanpa ada pendidikan formal gitu, ternyata saya bisa. Sebenarnya keterampilan melukis ini sudah sejak SD sih, artinya bakat ya.
Itu bakat terpendam boleh dibilang. Awalnya sih untuk SD kita menggambar pemandangan, kemudian mulai meracik warna ya dengan cat minyak, cat air gitu. Lalu sesuai dengan kebutuhan, karena saya bersifat menulis cerita pendek atau ilustrasi fiksi, maka sekarang berkembang kepada karakter wajah khususnya. Saya juga menerima sketsa wajah, Mas. Jadi untuk para tokoh nasional, misalnya Bapak Jokowi, Ahok, kemudian film-film itu, saya insya Allah bisa gitu melukiskannya, atau sesuai ilustrasi dari sebuah cerita, seperti itu. Untuk membuat semacam karikatur sendiri bagaimana? Karikatur biasanya saya mengarah ke komik. Iya, ke komik, berdasarkan panel-panel, lalu saya sertakan ada narasi, jadi ada cerita di situ untuk karikatur. Wah, menarik sekali ini pemirsa, sebetulnya untuk digali lebih mendalam, tapi waktu kita sudah 1 jam seperempat lebih ini pemirsa. Ingin menggali terima lebih. Terima kasih Mas ini atas kepercayaannya. Dan pemirsa, insya Allah nanti kita akan coba agendakan dengan sesi bedah buku. Bukunya banyak sekali, tadi 27 ini. Kalau kita bedah satu persatu bisa 3 bulan tak selesai. Ya, mungkin saya bacakan salah satu judul-judul yang beliau tulis ya. Nanti kita akan coba bedah yang mana ini ya. Ada Seperti Hati Dewa nih. Di Karang 2020. Seperti Hati Dewa. 2020 ya. Ada Mengenal Si Bola Bulu, ada Awal Dari Senyuman, wah 2019. Kemudian Geliat Kecil Dari Ujung Pulau. Kemudian Nyanyian Ranting dan Lelaki Laut Pering ya. Kemudian Perempuan Penunggu Foyer ya ini ya. Perempuan Penunggu Foyer. Foyer ya, foyer itu apa nih? Foyer itu sejenis apa? Sejenis sebuah ruang di depan rumah sebelum kita masuk ke ruang tamu. Teras. Bisa dibilang lobby lah gitu. Beda teras, Mas. Beda beranda gitu ya. Ada teras, lalu foyer. Lalu ruang tamu. Biasanya ini ada di rumah-rumah zaman dahulu. Dan rumah besar seperti itu. Wah, ini nanti kita coba kupas ini di rumah ceritanya. Ya. Kemudian ada juga buku tentang menanti keteladanan, kemudian tradisi ganggung masyarakat Bangka dan pembelajaran di sekolah, apalagi istilah ganggung ini. Bisa diceritakan sebelum kita kupas juga nanti di sesi berikutnya. Apa ini ganggung nih? Ganggung, Mas. Ya, apa itu? Ganggung itu sebuah tradisi dari Bangka, yaitu kegiatan bergotong royong, melakukan sesuatunya secara bersama-sama. Jadi bisa nganggung makanan, bisa nganggung kegiatan kerja bakti sosial. Saya kayak gini, kita sedang mendapatkan musibah, lalu masyarakat bergotong royong membawa makanan dari rumah untuk diserahkan ke rumah kita. Dan karena kita mengundang para tamu untuk memberikan doa seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan nganggung itu kegiatan gotong royong tadi. Jadi secara keseluruhan dari masyarakat itu melibatkan, ikut berpartisipasi meringankan beban si tuan rumah. Itu awalnya dari kegiatan nganggung. Dan sampai sekarang masih terus dilakukan. Ada ini mungkin bisa dibuat versi movie-nya atau versi filmnya, sudah ada yang membuat atau nanti nanti Mas bisa dipersiapkan nanti ya. Nanti dibuat versi filmnya ini, tradisi itu gitu ya. Dibuat film dokumenternya lah ya. Kalau ini ditulis dalam sebuah buku, nanti dibuat dalam dokumenternya. Kemudian ada judul-judul lagi juga yang menarik, membangun karakter melalui tradisi. Kemudian Secangkir Kopi Cinta dan Mantra Kematian. Wah, ini ngeri ini, apalagi nih. Ada mantra kematian. Pakai sianida ya. Ya, ini nanti kita kupas juga ini yang unik-unik seperti ini. Ada Keluarga Dewa ya. Kemudian keluarga dewa. Perempuan Puasa, kemudian Aku Gemas ya. Kemudian tadi yang guru menjawab tantangan tadi sudah kita singgung sedikit juga, yang bukunya ada di saya tadi ternyata ya. Kemudian bermain-main dengan doa, kemudian sebuah kumcer atau apa ini? Nah, ini apalagi kumpulan cerita pendek. Akronim aja, saya pikir istilah baru yang ada di daerah sana. Kemudian ada Tara, kumpulan puisi. Yang Tara ini istilah atau nama orang atau nama sosok ini?
Tara ini ibaratnya sebuah apa ya, kata seru, Mas. Misalnya kita sedang ingin memberikan kejutan kepada seorang Tara, nah seperti itu, atau seperti itu. ya Seperti gitu. itu. Untuk Itu surprise saja gitu ya. terdiri dari Tara 1 dan Tara 2. Jadi ada Hmm. kejutan 1, ada kejutan 2. Oke, ya. Bisa ada judul lagi ya, senyum membawa sahabat, kemudian mengajar dengan hati, ya. Aku ingin Ya. menari. Aku ingin menari ini ya apa ini juga sebuah cerita pendek atau juga novel atau apa ini? Ya. Yang, Kalau Senyum Membawa Sahabat itu merupakan kumpulan cerita pendek untuk siswa SD. Kalau Aku Ingin Menari itu sebuah kumpulan cerita pendek juga untuk bacaan SMP. Jadi ya, saya Ibu sendiri bisa menari? Bisa dulunya, tapi sekarang udah lupa, Mas. Apa tarian apa yang khas di sana? Tarian Melayu apa namanya? Kalau kita tari Melayu itu tari campak, Mas, yang paling dikenal gitu sangat. Karena untuk tari campak itu adalah tari bersukaria para muda-mudi dalam menyambut sebuah situasi atau sedang merayakan. Oke, ya baiklah pemirsa, itu tadi deretan judul-judul karya tulis beliau, baik itu yang bersifat fiksi dalam bentuk cerpen, novel maupun buku-buku referensi yang nanti kita akan kupas salah satu dari yang pernah beliau tulis di sesi atau di segmen yang lain. Insya Allah ya Mas ya. Baik, sebelum kita closing, sebelum kita tutup hari ini, silakan diberikan closing statement. Namun sebelum closing statement ini kita juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Wijaya Kusuma atau Om J yang seorang blogger juga, yang beliau juga nanti akan kita undang ke sini untuk membedah buku, salah satu bukunya yang sudah beliau telurkan juga. Oke, monggo di closing statement untuk kegiatan ini. Terima kasih. Makasih Mas Yahya, Pak Guru yang luar biasa loh. Atas atensinya kepada saya untuk menyampaikan atau berbagi kisah bagaimana cara menulis. Pada intinya kewajiban menulis itu adalah hak semua guru ya, atau kewajiban juga bagi pada guru, karena dengan menulis akan mengembangkan daya pikiran kita dan mengekspresikan apa yang akan kita berikan kepada orang lain. Dengan menulis juga kita akan bisa diterima dan bisa menerima orang lain. Baik. Saya tutup dengan pantun ya Mas ya. Terima kasih untuk semuanya. Jauh di bilik di Pangkal Pinang adalah gadis menguntai bulan. Kisah yang baik akan dikenang. Rajinlah menulis sebagai jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Nanti patunnya saya karang-karang dulu untuk membalasnya. Saya bukan pengarang yang lihat untuk itu ya. Baik, terima kasih pada Ibu Kurniati dan pemirsa di rumah, baik yang sudah memberikan tanggapan lewat live YouTube atau sudah menyimak acara ini, memberikan kesempatan kepada teman-teman guru penulis untuk berbagi bagaimana kisah inspirasi dalam menulis, juga bagaimana bisa kita kupas, kita bedah bukunya dari karya-karya yang sudah dituliskan. Saya akhiri kegiatan ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.